Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk dosdet ya sobat. Mungkin ada sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, mungkin bisa menonton video ini sampai selesai ya sobat ya. Kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk dosdet ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungan unsur haranya itu apa saja, dan juga fungsinya untuk tanaman itu apa saja. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi di sini ada keterangan fungsi atau kegunaan dari pupuk dosdet ini. Yang pertama itu untuk menyuburkan tanaman keseluruhan, yaitu daun, bunga, buah, dan tanaman menjadi subur, hijau royo-royo, serta memberikan daya tumbuh pada tanaman dan pertumbuhan tanaman. Kemudian mencegah daun berkerut atau keriting, dan layu daun serta daun kuning. Selanjutnya menyuburkan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan penunasan dan menyuburkan pertumbuhan batang dan tunas-tunas baru serta daun-daun dan pucuk menjadi segar, tanaman menjadi sehat hijau royo-royo. Kemudian menyuburkan pembungaan, mencegah kelayuan dan kerontokan bunga. Kemudian menyuburkan pembuahan dan mencegah kerontokan buah, buah atau biji atau umbi atau gabah subur, padat berisi, berkualitas, montok padat berbobot, hasil panen meningkat, berlipat dan bertambah. Nah, untuk kemasannya ini kemasan yang 500 gram ya sobat ya. Kemudian di sini juga ada keterangannya, bisa sobat baca sobat ya. Dan ini bisa untuk berbagai jenis tanaman ya sobat ya, seperti mangga, tanaman buah-buahan, tanaman hias seperti anggrek, kopi dan yang lainnya. Kemudian di sini ada keterangan kandungan unsur haranya. Yang pertama itu ada nitrogen kurang lebih 21%. Selanjutnya ada fosfatnya 0,02%, ada kaliumnya kurang lebih 6%. Kemudian moisturnya ini kelembaban atau kadar airnya sobat ya sekitar 1,51%. Selanjutnya ada zincnya sebanyak 67,52 ppm. Kemudian ada boronnya kurang dari 1 ppm, ada kupernya 0,49 ppm, ada mangannya sebanyak 6,66 ppm. Kemudian molybdenum kurang dari 1 ppm, ada kobaltnya 5,18 ppm. Kemudian ada lead atau Pb-nya di sini adalah timbal ya sobat ya. Ini kurang dari 1 ppm. Kemudian ada kadmiumnya kurang dari 1 ppm, ada arseniknya 0,52 ppm, kemudian merkurinya kurang dari 0,01 ppm. Dan ini produksi dari CV Bunga Tani sobat ya. Nah, karena di sini kandungan unsur hara yang lebih tinggi itu adalah nitrogen ya sobat ya, sebanyak 21%. Jadi fungsi yang lebih ditonjolkan itu adalah fungsi dari nitrogennya itu. Nah, fungsi nitrogen bisa sobat lihat pada gambar berikut ini ya sobat ya. Yang pertama itu memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Selanjutnya merangsang pertumbuhan vegetatif, produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau. Kemudian berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Nah, jadi itu dia fungsi dari nitrogen ya sobat ya. Jadi fungsi nitrogen itu lebih cocok untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Tapi meskipun lebih cocok untuk fase vegetatif, tapi bisa juga digunakan untuk fase generatif ya sobat ya. Karena di sini juga ada kaliumnya nih. Kaliumnya sebanyak 6%. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya sobat ya. Untuk tanaman yang berdaun keras seperti tanaman pangan dan perkebunan seperti padi, tebu, teh, apel, jambu, cengkeh, kopi, coklat, jeruk, nanas dan yang lainnya. Dosisnya itu 2-5 gram per liter air. Volume semprotnya itu kurang lebih 600 liter air untuk 1 hektar area. Caranya itu dengan cara disemprotkan secara merata pada seluruh bagian tanaman, yaitu daun, batang, dan buahnya sobat ya. Kemudian untuk intervalnya itu penyemprotan dilakukan tiap 10-30 hari sekali sejak tanaman masih kecil dan bisa setelah atau sebelum daun bersemi dan akan berbunga. Dan waktu buah agak besar sedikit. Kemudian untuk tanaman yang berdaun lemah, yaitu jenis tanaman palawija dan sayuran, seperti kedelai, kacang panjang, tembakau, kubis, lombok, tomat, dan yang lainnya, dosisnya itu 2-4 gram per liter air. Volume semprotnya itu kurang lebih 500 liter air untuk 1 hektar area. Caranya juga sama dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Untuk intervalnya itu penyemprotan dilakukan tiap 7-20 hari sekali sejak tanaman masih kecil dan tiap daun akan bersemi atau setelah bersemi dan akan berbunga dan waktu buah agak besar. Kemudian untuk tanaman berdaun tipis atau sangat lemah yaitu jenis tanaman hias, bunga-bungaan, sayuran, seledri, bayam, bawang merah, bawang putih, dosisnya itu 1-2 gram per liter air. Volume semprotnya itu kurang lebih 500 liter air per hektar area. Semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman. Untuk intervalnya itu penyemprotan dilakukan tiap 7-20 hari sekali sejak tanaman masih kecil dan tiap daun akan bersemi atau akan berbunga. Nah, di sini ada keterangannya, barang ini tidak beracun dan tidak berbahaya dan aman pada lingkungan. Meski demikian, jangan sampai tertelan. Sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk dosdet ini.
Jadi itu berbentuk serbuk ya sobat ya, seperti ini, berwarna biru. Dan ini sangat halus ya sobat ya. Kita coba larutkan ke air. Ini dia sobat ya, sangat mudah larut dalam air dia. Ini seperti ini. Dan ini tidak berbau ya sobat ya. Jadi tanpa bau ini. Sekarang kita coba praktekkan ya sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk 2SDAT ini. Gunakan sesuai dosis yang sudah dianjurkan tadi ya sobat ya. Nah selanjutnya bisa sobat lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman ya sobat ya, bagian batang, daun, dan buahnya jika ada buahnya sobat ya. Untuk penyemprotan itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6-an kurang lebih. Dan selain dengan cara disemprot seperti ini, juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya, kocorkan ke media tanamnya. Untuk satu pohon itu sekitar 200 ml air lah. Dan juga ini bisa dicampur dengan pestisida sobat ya, atau insektisida. Dan untuk saat musim hujan, jika sobat melakukan penyemprotan, mungkin bisa dicampur dengan zat perekat supaya tidak larut terbawa air hujan nantinya. Kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Nah itu dia sobat, sedikit penjelasan tentang pupuk 2SDAT ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, mungkin bisa menggunakan pupuk 2SDAT ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau sobat bisa cek deskripsi video ini, biasanya terlampir produknya sobat ya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.